Shalom anak-anak, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini kita mengawali dalam ibadah siswa. Anak-anakku yang terkasih, kita ketahui anak-anak bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang masih berlangsung dan terus menghantui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu anak-anak, tidak berarti kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, tetapi kita bisa ibadah dengan cara virtual. Kita tahu bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, ibadah kali ini kita lakukan dengan ibadah virtual. Dan anak-anakku, ada pesan dari Paulus kepada jemaat di Roma yang mengatakan demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengkuduskan diri kita di dalam ibadah virtual ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita, di dalam layanan kita, di dalam pembelajaran kita sepanjang tahun ajaran 2020-2021. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembukaan tahun ajaran baru. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sudah kita alami sampai saat ini adalah penyertaan yang sempurna. Kita menikmati hidup kita itu menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari sebagai rasa ucapan syukur kita mengangkat pujian. Sungguh indah pengorbanan dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh
Hari
menjauhi jalan-jalanku. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami mampu menjalani kehidupan kami.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersukacita di pagi hari ini, sekalipun hanya melalui media yang bisa kami pergunakan saat ini, melalui media internet, melalui media sosial. Kami terbatas Tuhan untuk bertemu secara langsung karena situasi corona ini. Namun kami bersyukur Bapa, kami tetap diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah, untuk memuji Tuhan bersama, dan untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama, supaya melalui firman Tuhan ini hidup kami diperbaharui menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersukacita tahun ajaran baru boleh kita masuki, sekalipun kita dalam situasi corona ini, social distancing, kita belum bisa berkumpul bersama di dalam ibadah seperti yang kita lakukan. Kita masih harus ada di rumah masing-masing, beribadah melalui media yang kita pergunakan. Mungkin hari ini ada yang mengikuti ibadah melalui handphone, ada yang melalui televisi, ada yang mengikuti ibadah melalui laptop. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun alat yang kita pergunakan untuk mengikuti ibadah pembukaan semester pada tahun ajaran ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua bersukacita karena kita bisa masuk tahun ajaran yang baru. Dan bukan hanya itu, tapi kita memasuki satu level yang lebih tinggi. Yang kemarin kelas 10 sekarang sudah kelas 11. Yang kemarin kelas 11 sekarang sudah kelas 12. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah sukacita. Walaupun ketika saya berjumpa dengan beberapa siswa, mereka sudah sangat rindu untuk berkumpul di kelas, berkumpul di sekolah. Mereka sudah sangat rindu. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, tahan rindu kita, karena kita mau ketika kita masuk ke sekolah, situasinya sudah aman, situasinya sudah nyaman, supaya kita bisa belajar dengan baik, supaya kita bisa bersekolah dengan baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka, supaya mereka tidak menyia-nyiakan hari-hari mereka. Sudah coba kita perhatikan, tanpa terasa, saudara sudah ada yang di kelas 12, saudara sudah ada yang di kelas 11, bahkan sudah ada siswa baru di tengah kita, anak-anak kelas 10. Saudara, tidak terasa, dulu rasanya kita baru saja masuk SMA Kristen YSKI, sekarang kita sudah kelas 12, bahkan tidak terasa kemudian sudah jadi alumni. Waktu berjalan dengan cepat, waktu bergerak dengan cepat, dan entah mengapa rasanya semakin kesini waktu itu semakin cepat. Baru aja bangun pagi, belum ngapa-ngapain, sudah siang, sudah sore, sudah harus tidur lagi. Sudah kasih oleh Tuhan, waktu yang bergerak begitu cepat ini.
mari kita pergunakan dengan baik. Mari kita perhatikan dengan seksama. Nah, kata seksama artinya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sering kasih oleh Tuhan. Beda kalau kita hanya memandang-mandang saja. Jadi kalau kita berjalan-jalan, berwisata, menikmati pemandangan, kita kan sambil jalan, sambil melihat kiri dan kanan, ya sudah dilewati begitu saja. Nah, ketika sampai di tempat kita menginap, saudara, seringkali timbul obrolan, tadi di jalan kamu perhatikan enggak? Ada bapak itu lucu banget. Lu temannya yang lain bingung, bapak yang mana? Lu ada tadi itu, bajunya lucu banget. Saudara kasih oleh Tuhan, tidak semua memperhatikan itu. Ada banyak yang justru pikir, mana ada bapak-bapak? Tapi dia bilang ada. Karena beda melihat-lihat dan melihat dengan seksama. Saudara, saya memperhatikan satu kali ketika berkunjung ke Jepang, saudara. Memang dalam perjalanan bis, tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu anak-anak muda di sana. Mereka itu pakai baju yang couple, mereka pakai baju yang sama. Lucunya bukan hanya bajunya yang sama, bukan hanya modelnya yang sama, bukan hanya warnanya yang sama, tapi aksesorisnya juga sama. Kadang ada satu kelompok 4-5 anak-anak, lalu mereka pakai semua yang sama, potongan rambutnya juga sama. Sering kasih oleh Tuhan, ketika kami berjalan, mata saya terfokus kepada anak-anak ini, kepada anak-anak remaja ini. Saya melihat dan saya berkata, keren, lucu, tapi kok bagus. Mereka begitu berani untuk tampil dengan kostum yang sama, dan mereka betul-betul berusaha, saudara, untuk menjadi satu kelompok yang begitu luar biasa. Sampai aksesori, potongan rambut, semuanya sama. Sudah kasih lihat Tuhan. Tapi kalau kita hanya jalan begitu saja, pasti kita tidak bisa memperhatikan, atau kita lupa memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, itulah artinya perhatikan dengan seksama. Sama juga ketika kita pergi ke museum, saudara. Kalau kita pergi ke museum, kadang ada orang yang tidak suka dengan museum itu, tapi karena ikut orang tuanya, dia harus ikut berjalan. Ya sudah, dari satu stand ke stand yang lain, dari satu pemandangan ke pemandangan yang lain, dari satu peninggalan sejarah ke peninggalan sejarah yang lain. Dia lalui tanpa ada kenikmatan sedikit pun, bahkan dia lalui dengan wajah yang cemberut. Dia jalani dengan bosan dalam hatinya. Kapan ini selesai? Ruangan ini kok panjang, berliku-liku, berkelok-kelok, kiri kanan semua peninggalan sejarah. Dia tidak bisa mengerti ngapain sih ini semua. Ada foto-foto zaman dulu, dia tidak ngerti ngapain ini semua. Karena dia nggak suka, maka dia tidak bisa memperhatikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, beda dengan orang yang suka dengan museum itu. Bisa berjam-jam dia di museum itu. Dari satu spot ke spot yang lain, dia bisa begitu lama. Kenapa? Karena dia memperhatikan dengan seksama setiap peninggalan sejarah itu. Dia perhatikan dengan seksama setiap catatan sejarah. Sudah kasih oleh Tuhan, namanya memperhatikan dengan seksama, maka dia akan menemukan hal-hal yang menarik dari sejarah itu. Jadi hari ini Paulus meminta kita, mari perhatikan dengan seksama. Apa yang harus kita perhatikan? Bagaimana kamu hidup. Sudah kasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup? Bukankah semua orang juga hidup dan terus berjalan? Justru saudara, karena kita hidup, kalau kita tidak memperhatikan bagaimana kita hidup, jangan-jangan kita sudah salah dalam kehidupan kita. Kita sudah salah dalam perjalanan hidup kita. Kita sudah lari dari tujuan Allah menciptakan kita.
Sudah yang kasih oleh Tuhan, kita harus kembali tetap ingat tujuan Allah menciptakan kita ada di muka bumi ini. Tujuan Allah membawa kita bersekolah di SMA Kristen YSKI. Saya percaya ini tidak kebetulan, tapi ini dalam rencana Allah, dalam karya Allah, dalam rancangan Allah akan masa depan dan kehidupanmu. Sudah perhatikan dengan seksama. Apa yang Allah rancangkan akan masa depanmu? Apakah Allah biarkan saja engkau berjalan dengan begitu saja? Ya, kalau mau berhasil puji Tuhan. Ya, kalau mau gagal apa boleh buat, nasib. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan tidak ada kata nasib-nasiban. Sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa masa depan kita itu dirancangkan oleh Tuhan adalah masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu, supaya kita bisa berjalan menuju kepada rancangan Tuhan, mari perhatikan bagaimana cara kita hidup. Jangan menyia-nyiakan waktu kita. Sudah hidup ini seperti kita sedang menabung. Setiap hari ada kesempatan untuk menabung. Setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada orang yang punya waktu 25 jam. Walaupun kadang saya pengen kalau bisa. Karena kadang kalau kesibukan saudara yang begitu padat, rasanya waktu ini menjadi kurang. Tapi ya nggak bisa tambah, tetap 24 jam. Orang yang nggak punya kesibukan, yo tetap dikasih 24 jam. Jadi saudara, kita harus berjalan sampai kepada tujuan Allah, sampai kepada apa yang Allah rancangkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, ada banyak orang yang dinasehati, yang diingatkan, tapi nggak mau dengar. Itu yang namanya orang bebal. Dia sudah diingatkan, ayo segera kerjakan tugasmu, ayo segera kerjakan, tapi selalu berkata tarsok, entar sesok masih iso. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Begitu saya besok, begitu sudah mepet waktunya, dia baru setengah mati mengerjakan semua apa adanya, sehingga nilai yang didapat juga apa adanya. Sudah kasih oleh Tuhan, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana menyediakan segala sesuatu waktunya, menyediakan segala sesuatu dengan baik. Bahkan dia menyediakan, mempersiapkan sebelum waktunya. Kita ingat ada kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gadis yang bijaksana ini tidak hanya membawa pelita, tapi membawa minyak cadangannya. Saudara, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Kita mempersiapkan masa depan kita mulai dari hari ini. Dalam situasi kita apa adanya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, menurut saya hari-hari dalam situasi pandemi corona ini adalah waktu-waktu yang jahat. Apa maksud dengan waktu-waktu yang jahat? Karena kita di rumah, kita punya banyak waktu, sehingga kita dengan gampang bisa menyia-nyiakan waktu kita tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Ada banyak orang yang saya lihat setiap hari kerjaannya makan tidur, sehingga yang makin besar bukan otaknya, tapi berat badannya. Saudara, mari pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang kita lalui penuh dengan jebakan, penuh dengan ancaman. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, sewaktu-waktu kita bisa jatuh dan hancur. Oleh sebab itu, sudah yang kasih oleh Tuhan, mari di tahun ajaran yang baru ini, yang kita lalui dengan situasi seperti ini, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Kita mau lalui hari-hari kita
kita mau isi waktu-waktu kita dengan bijaksana, pergunakan dengan baik. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan, karena waktu ini tidak bisa diulang kembali. Saudara, ketika corona sudah selesai, kita diizinkan untuk kembali ke sekolah. Waktu ini tidak bisa diulang. Pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan melalui media online itu tidak diulang, tapi pelajaran akan terus berlanjut. Jadi kalau saudara di rumah masing-masing yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh pembelajaran jarak jauh melalui media online, maka saudara yang rugi sendiri. Semua dewan guru sudah menyiapkan dengan baik, sudah memperhatikan semuanya dengan baik, juga memperhatikan kesulitan-kesulitan saudara. Semua guru sudah mempersiapkannya. Mari di tahun ajaran yang baru ini, dengan situasi pandemi ini, kita mau manfaatkan waktu kita dengan baik, supaya tidak ada waktu yang terbuang. Kita mau hidup dengan bijaksana, supaya kita tidak menjadi korban corona. Saudara, kalau keluar, ingat pakai masker. Jangan dekat-dekat dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah orang itu menularkan atau kemudian kita yang menularkan dia. Supaya virus corona bisa segera berhenti, mari kita juga berperan aktif. Kalau tidak terlalu penting, lebih baik tidak keluar rumah. Nikmati hari-hari yang Tuhan berikan dengan aktivitas di rumah, sampai Tuhan mengizinkan untuk kita kembali ke sekolah. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, bagian yang terakhir, mari kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam situasi corona ini. Apa rencana Tuhan sehingga kita diizinkan untuk bersekolah dengan jarak jauh ini? Saya percaya ada banyak hal yang indah yang Tuhan berikan. Ada banyak berkat di balik semua ini, dan pada waktunya kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah. Pada waktunya kita bisa melihat karya Tuhan yang indah, dan pada waktunya kita telah tahu bahwa ternyata semua yang kita jalani hari ini tidak ada yang sia-sia. Sudah yang kasih oleh Tuhan, selamat memasuki tahun ajaran baru. Mari pergunakan waktumu dengan bijak. Jangan biarkan waktumu terbuang dengan percuma. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah setiap siswa di tempat mereka masing-masing yang sedang menyaksikan ibadah ini. Biarlah kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan menyertai mereka di dalam keberadaan mereka. Sekalipun kami belum bisa berkumpul bertemu secara fisik, tapi kami bertemu secara media online. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom anak-anak yang terkasih. Kita sudah selesai mengikuti ibadah pembukaan awal tahun ajaran 2020-2021. Kami atas nama keluarga besar SMA Kristen YSKI mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKMI Puri Anugrah dengan fasilitas yang sudah dipinjamkan kepada kami untuk kami mengadakan ibadah virtual ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muria Ali yang sudah melayani kami seluruh siswa dan keluarga besar SMA Kristen YSKI pada ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Tuhan memberkati keluarga Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang juga sudah melayani pada ibadah ini. Anak-anak yang terkasih, selesai ibadah ini kalian akan istirahat 15 menit dan setelah itu pada pukul 8.45 kalian akan memulai KBM daring jam pertama sampai dengan jam ke-8 yang akan selesai di pukul 13.00 nanti. Kiranya Tuhan menyertai kalian
usaha kalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pembukaan semester tahun ajaran baru ini. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap bersemangat, kita tetap bersukacita menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat menyertai engkau. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.